Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan penuh kedamaian batin. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang lebih dalam dirimu yang belum sepenuhnya kamu pahami? Suatu perasaan kosong yang tak terucapkan, yang seakan mengajakmu untuk mencari jawaban, mencari kedamaian, dan mengenal dirimu lebih dalam. Di dunia yang serba cepat ini, seringkali kita terlena oleh hiruk-pikuk kehidupan dan lupa untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Tapi ada jalan yang bisa membawa kita menuju pemahaman yang lebih mendalam. Jalan yang dikenal dengan nama suluk. Suluk bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan batin. Ini adalah langkah-langkah menuju penemuan hakikat diri dan pemahaman akan Tuhan yang lebih mendalam. Sebuah jalan spiritual yang telah diterapkan oleh para sufi dan pejalan spiritual sejak zaman dahulu, yang mengarah pada pencapaian kesadaran yang lebih tinggi. Tapi apa sebenarnya suluk itu? Mengapa ia menjadi kunci penting bagi banyak orang dalam pencarian makna hidup? Bagaimana cara kita memulai perjalanan ini? Apa saja tahapan yang harus kita lewati? Pada video kali ini, kita akan mengungkap langkah-langkah penting dalam perjalanan suluk. Sebuah proses untuk menggali hakikat diri yang sejati, yang lebih dari sekadar fisik dan pikiran. Kita akan memahami bagaimana praktik spiritual ini tidak hanya memperkaya batin, tetapi juga menghubungkan kita lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa. Namun perjalanan ini bukanlah hal yang mudah. Ia penuh tantangan, keraguan, dan ujian. Tetapi setiap langkah yang diambil akan membawa kita lebih dekat kepada kebijaksanaan, kedamaian, dan pengertian yang mendalam tentang hakikat diri dan ilahi. Mari kita bersama-sama memulai perjalanan ini, menyelami langkah-langkah menuju hakikat diri dan ilahi. Ini adalah sebuah panggilan untuk setiap jiwa yang ingin mengenal dirinya dan akhirnya mengenal Tuhan. Apakah kamu siap untuk melangkah lebih dalam? Inilah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupmu selamanya. Bagian kedua, apa yang sebenarnya dimaksud dengan suluk? Apakah ini sekadar sebuah kata, ataukah ada makna yang lebih dalam dari sekadar definisi biasa? Suluk bukan hanya sekadar perjalanan spiritual atau latihan meditasi. Ia adalah jalan menuju pemahaman diri yang sejati, dan juga pemahaman tentang hakikat Tuhan yang Maha Kuasa. Secara harfiah, suluk berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan atau perjalanan. Dalam konteks spiritual, suluk merujuk pada sebuah perjalanan batin yang dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia adalah langkah-langkah yang diambil oleh seorang pejalan spiritual dalam upaya untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan akhirnya mencapai pencerahan hakiki. Suluk dalam tradisi tasawuf merupakan metode yang digunakan untuk membersihkan hati, memperbaiki perilaku, dan memurnikan jiwa. Dalam perjalanan ini, seorang musafir batin tidak hanya sekadar mencari pencerahan, tetapi juga berusaha untuk memahami dan menghidupi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Namun suluk bukan hanya tentang pencarian individu. Ini juga berkaitan dengan penyerahan diri kepada Tuhan, dengan membebaskan diri dari belenggu nafsu dan ego yang menghalangi kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah suatu bentuk pembelajaran untuk hidup dalam keharmonisan dengan Tuhan, sesama makhluk dan alam semesta. Maka suluk adalah sebuah metode untuk menumbuhkan kesadaran spiritual. Dengan melakukan suluk, seseorang tidak hanya mencari kedamaian batin pribadi, tetapi juga berusaha untuk menemukan hakikat kehidupan yang lebih besar. Ia adalah langkah-langkah untuk mendekati hakikat diri, mengenal siapa kita sebenarnya.
dan akhirnya menuju hakikat ilahi yang maha sempurna. Suluk adalah proses pembersihan batin yang dilakukan dengan kesungguhan hati. Sebuah perjalanan yang membutuhkan ketekunan, kesabaran dan kekuatan untuk terus maju meskipun menghadapi berbagai ujian. Ini adalah jalan yang harus ditempuh dengan penuh keikhlasan, ketulusan, dan keyakinan. Jadi suluk bukan hanya sekadar jalan atau perjalanan. Ia adalah panggilan untuk setiap jiwa yang ingin memahami hakikat dirinya yang sesungguhnya dan menggapai kedekatan dengan Tuhan. Sebuah jalan yang tidak mudah, namun penuh dengan kedamaian dan kebijaksanaan yang hanya dapat dicapai melalui kesungguhan dan ketulusan. Sejarah dan asal-usul suluk. Untuk memahami suluk, kita perlu melangkah mundur, menelusuri jejak-jejak sejarah yang melatar belakangi lahirnya praktik spiritual ini. Bagaimana suluk menjadi bagian integral dalam perjalanan spiritual para sufi dan pengikut tasawuf? Untuk itu kita perlu mengenal asal-usulnya. Suluk sebagai jalan spiritual berakar dalam tradisi tasawuf, cabang mistik dalam Islam yang berkembang pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Tasawuf sendiri muncul sebagai reaksi terhadap kehidupan duniawi yang semakin materialistis dan mengabaikan nilai-nilai batinnya. Pada masa itu, para sufi seperti Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah mulai menekankan pentingnya kehidupan batin, kebersihan hati, dan kedekatan dengan Tuhan. Mereka berupaya untuk menjauhkan diri dari kemewahan dunia dan lebih fokus pada pencapaian spiritual yang lebih tinggi. Suluk sebagai jalan spiritual mulai dikenal luas sebagai cara untuk membersihkan hati dan jiwa. Ia menjadi metode yang digunakan oleh para sufi dalam mencapai kedekatan dengan Tuhan. Suluk bukan hanya sekedar metode doa atau ritual, tetapi merupakan perjalanan batin yang membutuhkan disiplin, pengendalian diri, dan kesadaran yang mendalam terhadap hakikat kehidupan. Seiring dengan berkembangnya tasawuf, suluk juga menyebar ke berbagai wilayah, dari Timur Tengah hingga Andalusia. Setiap daerah memberikan warna dan karakteristik tersendiri terhadap praktik suluk ini. Namun inti ajarannya tetap sama, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan membersihkan batin. Di dunia Islam, suluk telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan spiritual. Guru-guru sufi mengajarkan kepada murid mereka untuk tidak hanya memahami agama dalam aspek lahiriah, tetapi juga dalam dimensi batin yang lebih dalam. Melalui proses suluk, seorang murid diharapkan dapat mencapai pencerahan batin yang akan membawa mereka lebih dekat dengan hakikat Tuhan. Suluk tidak hanya dipandang sebagai bagian dari ritual agama, tetapi juga sebagai cara hidup. Ajaran-ajaran para sufi, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, dan Al-Ghazali, mengajarkan kita untuk melihat dunia ini dengan pandangan spiritual yang lebih mendalam. Mereka mengajak kita untuk menembus batas-batas fisik dan menemukan kebenaran yang sejati di balik kehidupan ini. Salah satu tokoh besar yang membawa ajaran suluk ke dalam pemahaman lebih luas adalah Jalaluddin Rumi. Melalui syair-syairnya, Rumi mengajarkan kita tentang cinta ilahi, perjalanan batin, dan pentingnya meleburkan ego untuk menemukan kesatuan dengan Tuhan. Dalam praktik suluk, zikir atau pengingatan kepada Tuhan menjadi bagian integral. Ini adalah cara untuk terus-menerus mengingat Tuhan dalam setiap langkah, setiap tindakan, dan setiap helaan napas. Dengan zikir, seorang pejalan suluk mengalihkan fokus dari dunia yang fana menuju kedekatan yang lebih dalam dengan yang maha abadi. Maka suluk bukan sekadar sebuah teknik atau metode, tetapi sebuah warisan spiritual yang telah melintasi waktu dan ruang. Ia telah membimbing banyak jiwa untuk menemukan kedamaian batin, dan pada akhirnya
menemukan kedekatan dengan Tuhan. Inilah jejak yang ditinggalkan oleh para sufi yang kini kita terima dan pelajari dengan penuh penghayatan. Suluk dalam tradisi tasawuf. Sekarang kita akan menyelami lebih dalam lagi bagaimana suluk berperan dalam tradisi tasawuf. Apa hubungan antara suluk dengan tasawuf? Dan bagaimana ajaran ini membentuk cara pandang seorang sufi terhadap dunia dan Tuhan? Tasawuf sebagai cabang mistik dalam Islam merupakan ajaran yang berfokus pada pencapaian kedekatan dengan Tuhan melalui penyucian jiwa dan pengendalian nafsu. Suluk adalah salah satu cara utama untuk mencapai tujuan spiritual ini. Ia bukan hanya sekadar metode, tetapi sebuah jalan hidup yang diikuti dengan penuh kesungguhan. Para sufi yang mengikuti ajaran tasawuf meyakini bahwa kehidupan dunia ini hanyalah bayangan dari realitas yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Dalam pandangan ini, manusia adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan terpisah dari Tuhan, dan tujuan hidup mereka adalah untuk menyatu kembali dengannya. Disinilah suluk mengambil peran. Suluk adalah proses perjalanan spiritual yang digunakan oleh para sufi untuk membersihkan hati dan jiwa mereka. Melalui suluk, seorang musafir batin berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu duniawi, mengatasi ego, dan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat Tuhan. Zikir, pengingat akan Tuhan, adalah inti dari suluk. Dengan melibatkan diri dalam zikir, seorang sufi mengarahkan seluruh perhatian dan perasaan mereka kepada Tuhan, meninggalkan segala hal yang bersifat duniawi. Zikir ini yang dalam banyak hal bisa berupa pengulangan nama-nama Tuhan, berfungsi untuk membersihkan hati dari kotoran nafsu dan menghubungkan batin dengan ilahi. Namun suluk tidak hanya tentang zikir semata. Ia adalah sebuah proses yang lebih dalam, yang mencakup segala aspek kehidupan seorang sufi. Suluk mengajarkan mereka untuk hidup sederhana, menjauhi kemewahan, dan mengarahkan setiap tindakan kepada Tuhan. Semua tindakan mereka, mulai dari berbicara, berjalan, hingga berinteraksi dengan sesama, dipenuhi dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain itu, dalam tradisi tasawuf, seorang guru spiritual atau mursyid memiliki peran yang sangat penting. Dalam perjalanan suluk, murid-murid sufi sangat bergantung pada bimbingan seorang mursyid. Guru ini bukan hanya seorang pengajar, tetapi juga pembimbing yang dapat membantu mereka untuk melewati tantangan batin yang mereka hadapi, serta mengarahkan mereka pada jalan yang benar. Suluk dalam tasawuf mengajarkan kita untuk memandang kehidupan dengan kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Ia mengajarkan kita untuk melihat dunia ini sebagai ciptaan Tuhan yang harus dihargai dan dijaga. Namun kita juga diajarkan untuk tidak terjebak dalam keterikatan duniawi, karena pada akhirnya segala sesuatu yang bersifat sementara ini akan kembali kepada Tuhan. Suluk adalah perjalanan yang tidak hanya dilakukan di luar, tetapi terutama di dalam hati. Melalui suluk, seseorang belajar untuk menyucikan hati mereka, menemukan kedamaian batin, dan pada akhirnya mengalami kedekatan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi suluk bukan hanya sekadar cara untuk mencapai pencerahan pribadi, tetapi juga jalan untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan, lebih penuh dengan cinta, dan lebih mendalam dalam kesadaran akan hakikat diri yang sesungguhnya. Tahapan dalam suluk. Suluk sebagai perjalanan spiritual tidak terjadi dalam sekejap mata. Ia adalah sebuah proses panjang yang melibatkan beberapa tahapan penting, yang masing-masing membawa seorang musafir lebih dekat dengan hakikat dirinya dan Tuhan. Setiap tahapan dalam suluk memiliki tujuannya sendiri, dan tidak ada yang bisa dilalui tanpa tekad dan kesungguhan hati. Para sufi percaya bahwa untuk mencapai pencerahan, seorang musafir harus melalui tahapan-tahapan ini dengan penuh kesadaran dan disiplin.
Tahap pertama dalam suluk adalah syariat, yang merupakan dasar dari segala hal. Syariat adalah aturan-aturan agama yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pemahaman yang kuat tentang syariat, perjalanan suluk tidak akan memiliki pijakan yang kokoh. Syariat bukan hanya tentang melaksanakan kewajiban agama, tetapi juga tentang mengatur kehidupan dengan benar. Ini adalah tahap di mana seorang musafir belajar menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama, menjalankan kewajiban, dan menjauhi larangan-larangan Tuhan. Pada tahap ini, seorang murid sufi mengasah disiplin dan mempersiapkan dirinya untuk perjalanan spiritual yang lebih dalam. Tahapan berikutnya adalah tarekat, yang lebih menekankan pada proses pengosongan diri dan pengendalian batin. Pada tahap ini, seorang musafir mulai berlatih untuk menjauhkan dirinya dari nafsu duniawi, mengosongkan hati dari hal-hal yang tidak penting, dan mulai memperdalam zikir serta meditasi. Tarekat adalah tentang mencari kedekatan dengan Tuhan melalui latihan batin yang intens. Ini adalah tahap di mana seorang sufi mulai menghayati ajaran spiritual, berfokus pada zikir, dan memurnikan hati dari segala hal yang menghalangi pencapaian pencerahan. Setelah melewati syariat dan tarekat, tahapan berikutnya adalah hakikat, yang menjadi inti dari perjalanan suluk. Pada tahap ini, seorang musafir mulai merasakan kedekatan dengan Tuhan yang lebih nyata. Ia mulai memahami hakikat kehidupan dan dunia, serta menyadari bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan. Hakikat adalah pencerahan batin ketika seseorang melihat dunia bukan dengan mata fisik, tetapi dengan mata hati yang lebih dalam. Di tahap hakikat, seorang musafir mulai menyaksikan kebenaran yang lebih dalam, menyadari bahwa setiap ciptaan di dunia ini adalah refleksi dari Tuhan. Pada tahap ini, tidak hanya pengetahuan yang diperoleh, tetapi pengalaman spiritual yang mendalam, yang mengubah cara pandang dan hati seseorang. Tahapan terakhir yang dicapai dalam perjalanan suluk adalah maqamat, yang seringkali disebut sebagai kedudukan spiritual tertinggi. Pada tahap ini, seorang musafir telah mencapai pemahaman penuh tentang hakikat Tuhan dan dirinya. Ia hidup dalam kedamaian batin, dan tidak ada lagi keraguan atau kebingungan dalam hatinya. Maqamat adalah ketika seorang sufi merasakan kesatuan dengan Tuhan dan alam semesta, mencapai kedamaian yang abadi. Maqamat bukanlah tempat yang bisa dicapai hanya dengan usaha atau tekad saja. Ini adalah anugerah yang diberikan kepada mereka yang benar-benar mengosongkan diri dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Ini adalah puncak dari perjalanan spiritual, sebuah keadaan yang penuh dengan kedamaian dan keheningan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Maka perjalanan suluk adalah perjalanan yang panjang dan penuh ujian. Namun setiap langkah yang diambil membawa seorang musafir lebih dekat kepada Tuhan. Setiap tahapan yang dilalui adalah bagian dari proses penyucian diri yang membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, diri kita, dan hakikat ilahi. Langkah-langkah menuju hakikat diri. Suluk adalah perjalanan batin yang memerlukan kesungguhan hati, ketekunan, dan pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri. Sebelum kita bisa memahami hakikat ilahi, kita harus terlebih dahulu menemukan hakikat diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita memulai perjalanan ini? Langkah pertama menuju hakikat diri adalah introspeksi. Ini adalah waktu untuk melihat diri kita sendiri secara jujur, menilai perasaan, pikiran, dan tindakan kita tanpa penilaian atau pembelaan. Introspeksi adalah langkah awal untuk mengenali siapa kita sebenarnya, tanpa terdistorsi oleh ego atau nafsu duniawi. Dengan introspeksi, kita mulai menyadari bahwa banyak sekali hal dalam diri kita yang belum tersentuh atau diperhatikan.
Kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan tekanan dunia luar, tanpa benar-benar mengenal apa yang ada di dalam diri kita. Introspeksi memberikan kita kesempatan untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan bertanya pada diri sendiri, siapa saya sebenarnya? Langkah kedua dalam perjalanan ini adalah pengendalian diri. Ketika kita mulai mengenal diri kita juga harus belajar untuk mengendalikan keinginan dan nafsu yang seringkali mengarahkan hidup kita. Dalam suluk, pengendalian diri bukan hanya tentang menahan dorongan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, tetapi juga tentang mengarahkan energi kita ke dalam tindakan yang lebih positif dan spiritual. Pengendalian diri ini bisa dilakukan melalui berbagai latihan spiritual, seperti zikir, perenungan, atau meditasi. Dengan melatih diri untuk fokus dan tidak terpengaruh oleh dunia luar, kita mulai menemukan kedamaian batin yang semakin dalam. Latihan ini juga membantu kita untuk menanggalkan ego dan kepentingan pribadi yang selama ini menghalangi kita untuk melihat diri yang sejati. Langkah ketiga adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Dalam perjalanan suluk, kita harus belajar untuk melepaskan kontrol atas hidup kita. Meskipun kita berusaha dengan keras untuk mencapai kedamaian batin dan pencerahan, pada akhirnya kita harus menerima bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Penyerahan diri ini bukan berarti menyerah, tetapi lebih kepada menerima dengan ikhlas segala takdir yang datang. Penyerahan diri ini membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan kita. Ketika kita benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan, kita mulai merasakan kesatuan dengan alam semesta dan melihat hidup ini bukan hanya sebagai perjalanan pribadi, tetapi sebagai bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar. Setiap langkah dalam perjalanan suluk ini membawa kita lebih dekat kepada hakikat diri kita yang sejati. Namun perjalanan ini tidaklah mudah. Diperlukan kesungguhan hati, kesabaran, dan tekad yang kuat untuk tetap melangkah meskipun jalan terasa berat. Tetapi ingatlah, setiap langkah yang kita ambil adalah langkah menuju kedamaian batin dan kedekatan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Mengenal diri dalam suluk. Dalam perjalanan suluk, langkah pertama yang paling penting adalah mengenal diri. Sebelum kita bisa memahami hakikat Tuhan, kita harus terlebih dahulu memahami siapa diri kita yang sesungguhnya. Seperti kata pepatah, barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Namun mengenal diri bukanlah hal yang mudah. Bagi banyak orang, diri sendiri seringkali menjadi misteri yang terbungkus dalam lapisan-lapisan ego, keinginan, dan ilusi duniawi. Dalam suluk, mengenal diri berarti membongkar lapisan-lapisan ini dan kembali pada inti sejati yang ada di dalam hati kita. Tahap pertama dari mengenal diri adalah mengenali ego. Ego yang sering kali kita anggap sebagai diri kita yang sejati, sebenarnya hanyalah identitas semu yang dibentuk oleh pengalaman hidup, lingkungan, dan keinginan duniawi. Dalam perjalanan suluk, seorang musafir belajar untuk membedakan antara ego dan hakikat dirinya yang lebih dalam. Ego seringkali menjadi penghalang terbesar dalam pencarian spiritual. Ia membuat kita terjebak dalam hasrat dan kecemasan, serta menutupi kebijaksanaan dan kedamaian batin yang sejati. Dalam perjalanan suluk, tugas kita adalah mengidentifikasi dan menanggalkan lapisan ego ini, sehingga kita bisa melihat diri kita apa adanya, tanpa distorsi. Mengenal diri juga berarti mengenali nafsu yang ada dalam diri kita. Nafsu dalam pengertian tasawuf adalah dorongan-dorongan dalam diri kita yang mengarah pada keinginan duniawi, seperti cinta, kemarahan, keserakahan, dan kebanggaan. Selama kita dikuasai oleh nafsu, kita akan sulit untuk mencapai kedamaian batin dan pencerahan yang sejati.
Namun, mengenal diri bukan hanya tentang mengidentifikasi ego dan nafsu. Ia juga melibatkan pemahaman tentang potensi batin kita yang sebenarnya. Setiap orang memiliki kekuatan batin yang luar biasa, namun seringkali kita tidak menyadarinya karena kita terlalu terfokus pada dunia luar. Dalam suluk, kita diajarkan untuk menenangkan pikiran dan membuka hati kita, sehingga kita bisa merasakan potensi batin yang lebih besar dan lebih murni. Dengan mengenal diri, kita juga belajar untuk lebih jujur pada diri sendiri. Ketika kita bisa melihat dengan jelas siapa kita sebenarnya, terlepas dari segala ilusi dan ego, kita akan lebih mudah untuk mengarahkan langkah kita menuju tujuan spiritual yang lebih tinggi. Kita tidak lagi terjebak dalam kebingungan atau kesalahan, melainkan bergerak dengan lebih pasti menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan Tuhan. Mengenal diri adalah langkah pertama dalam perjalanan suluk yang penuh makna. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang diri kita, kita tidak akan mampu menggapai hakikat ilahi yang lebih tinggi. Jadi, mulailah dengan mengenal dirimu, karena hanya dengan begitu kita bisa menemukan jalan menuju kedamaian sejati dan kedekatan dengan Tuhan. Hakikat ilahi dalam suluk. Setelah perjalanan panjang dalam mengenal diri dan membersihkan hati, seorang musafir suluk akan tiba pada titik di mana ia harus memahami hakikat ilahi. Ini adalah tujuan akhir dari perjalanan suluk, untuk mengenal Tuhan dengan cara yang lebih dalam, bukan hanya sebagai konsep atau keyakinan, tetapi sebagai pengalaman langsung yang melampaui pemikiran dan perasaan. Dalam tradisi suluk, hakikat ilahi tidak hanya berarti mengetahui sifat-sifat Tuhan seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, atau Maha Bijaksana. Hakikat ilahi lebih dalam dari itu. Ia berarti mengalami kesatuan dengan Tuhan, merasakan hadiratnya dalam setiap aspek kehidupan, dan menyadari bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Disinilah suluk mengajarkan kita untuk melampaui pemahaman intelektual tentang Tuhan. Para sufi mengajarkan bahwa untuk mengenal Tuhan, kita harus melepaskan segala bentuk pemikiran atau konsep yang kita miliki tentangnya. Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata, karena Dia melampaui segala batasan pikiran manusia. Untuk itu, kita harus merasakannya, bukan hanya melalui doa atau zikir, tetapi juga dengan merasakan kehadirannya dalam setiap detik kehidupan kita. Hakikat ilahi dalam suluk bukan hanya tentang mencapainya, tetapi juga tentang meresapi kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seorang musafir sampai pada hakikat ilahi, ia tidak lagi melihat dunia dengan cara yang biasa. Dunia ini bukan lagi hanya sekadar tempat yang penuh kesenangan dan penderitaan, tetapi ia melihat segala sesuatu sebagai cerminan dari Tuhan. Setiap pohon, setiap hembusan angin, bahkan setiap orang yang ditemui, semuanya merupakan tanda-tanda dari kehadiran Tuhan. Pada titik ini, seorang musafir tidak lagi merasa terpisah dari Tuhan. Ia merasakan bahwa dirinya adalah bagian dari keseluruhan ciptaannya. Ini adalah pengalaman yang sangat mendalam dan transendental, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi hanya bisa dirasakan dalam hati. Ketika seseorang mencapai pemahaman hakikat ilahi, ia mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda, dengan mata hati yang lebih luas dan penuh kasih sayang. Di tahap ini, seorang musafir suluk menyadari bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Bukan hanya objek penyembahan, tetapi juga sumber dari segala keberadaan. Dalam pandangan ini, Tuhan tidak lagi terpisah dari diri kita, melainkan ada dalam diri kita dan dalam segala hal yang ada di sekitar kita. Ini adalah pengalaman kesatuan, di mana tidak ada lagi pemisahan antara diri, dunia, dan Tuhan. Namun pencapaian hakikat ilahi
bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan sekali jalan. Ini adalah perjalanan yang terus berlangsung, suatu pencarian yang tidak pernah berakhir. Setiap langkah dalam perjalanan suluk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi hakikat Tuhan itu sendiri adalah sesuatu yang sangat luas dan tak terjangkau sepenuhnya. Itu adalah rahasia ilahi yang hanya bisa dirasakan, bukan dipahami dengan pikiran. Oleh karena itu, hakikat ilahi dalam suluk bukanlah tujuan akhir yang bisa dicapai dalam sekejap. Ia adalah proses yang terus berlangsung sepanjang hidup. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk lebih dekat dengan Tuhan, merasakan kehadirannya, dan menghayati kasih-Nya dalam segala aspek kehidupan kita. Inilah esensi dari perjalanan suluk, untuk mengenal Tuhan tidak hanya dengan akal, tetapi dengan hati yang penuh cinta dan pengertian. Metode suluk. Suluk adalah perjalanan yang memerlukan lebih dari sekadar niat dan tekad. Ia juga membutuhkan metode, langkah-langkah praktis yang membantu seorang musafir untuk mengosongkan hati, menenangkan pikiran, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam perjalanan ini, berbagai metode digunakan untuk membimbing seseorang mencapai pencerahan batin dan kedamaian. Salah satu metode yang paling dikenal dalam suluk adalah zikir, pengulangan nama-nama Tuhan, atau kalimat-kalimat suci yang digunakan untuk mengingat dan menghubungkan hati dengan Tuhan. Zikir adalah inti dari banyak latihan spiritual dalam suluk, karena dengan berzikir, seorang musafir dapat mengalihkan perhatian dari dunia luar dan lebih fokus pada kehadiran Tuhan. Zikir dalam suluk bukan hanya sekedar pengulangan kata-kata. Ia adalah sebuah jalan menuju ketenangan batin dan kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Dengan zikir, seorang musafir memusatkan pikirannya pada Tuhan dan menyucikan hatinya dari gangguan-gangguan duniawi. Ini adalah cara untuk membuka pintu kedamaian dan kebijaksanaan batin. Namun zikir bukanlah satu-satunya metode dalam suluk. Ada juga muraqabah, yang berarti pengawasan diri atau kontemplasi. Muraqabah adalah latihan batin untuk memperdalam kesadaran spiritual, di mana seorang musafir berusaha untuk merasakan hadirat Tuhan dalam setiap hembusan napas, setiap tindakan, dan setiap momen kehidupan. Ini adalah latihan untuk mengosongkan pikiran dari segala hal yang tidak penting dan hanya fokus pada Tuhan. Muraqabah mengajarkan kita untuk selalu sadar akan Tuhan dalam setiap detik hidup kita. Latihan ini memfokuskan pikiran kita pada kehadiran Tuhan yang ada di dalam dan sekitar kita. Dengan muraqabah, kita tidak hanya merasakan Tuhan di saat-saat ibadah, tetapi juga di setiap aspek kehidupan kita. Selain zikir dan muraqabah, metode lain yang digunakan dalam suluk adalah seclusion atau pengasingan diri. Dalam banyak tradisi sufi, pengasingan diri adalah cara untuk menjauhkan diri dari keramaian dunia dan lebih fokus pada latihan spiritual. Dengan berdiam diri dalam keheningan, seorang musafir dapat memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan dan mendengarkan suara hati yang lebih dalam. Pengasingan diri ini bukan berarti menjauh dari dunia secara total, tetapi lebih pada menciptakan ruang batin yang tenang dan bebas dari gangguan. Ini memberi kesempatan bagi seorang musafir untuk meresapi setiap momen dengan penuh perhatian, mengenal diri lebih dalam, dan merasakan kedekatan dengan Tuhan yang lebih nyata. Salah satu metode lain yang digunakan dalam suluk adalah taubat atau pertobatan. Dalam perjalanan spiritual, seorang musafir harus secara terus-menerus membersihkan hatinya dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Taubat dalam suluk bukan hanya sekedar mengakui dosa, tetapi juga melibatkan perubahan diri dan kembali kepada jalan yang benar dengan penuh penyesalan dan keikhlasan.
Taubat adalah bagian dari proses penyucian hati. Dengan taubat, kita membersihkan hati dari segala kekotoran yang menghalangi kita untuk merasakan kedamaian batin dan kedekatan dengan Tuhan. Ini adalah langkah yang sangat penting dalam perjalanan suluk, karena tanpa penyucian hati, seorang musafir tidak akan dapat mencapai pencerahan. Metode-metode ini adalah alat yang digunakan dalam perjalanan suluk untuk membantu seorang musafir mencapai kedekatan dengan Tuhan dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Namun yang terpenting dari semua metode ini adalah kesungguhan hati dan niat yang tulus untuk mencari Tuhan dalam setiap langkah perjalanan spiritual ini. Peran guru dalam suluk. Dalam perjalanan suluk, salah satu aspek yang sangat penting adalah keberadaan seorang guru. Bagi seorang musafir, guru bukan hanya seorang pengajar, tetapi juga seorang pembimbing yang membantu membuka jalan spiritual mereka. Guru ini yang dalam tradisi tasawuf disebut sebagai mursyid, memiliki peran yang sangat besar dalam mengarahkan langkah-langkah seorang murid dalam perjalanan menuju Tuhan. Suluk bukanlah perjalanan yang bisa ditempuh seorang diri tanpa bimbingan. Seperti halnya seorang pelaut yang memerlukan nahkoda untuk menavigasi lautan yang luas, seorang musafir membutuhkan mursyid untuk membimbing mereka melalui lautan batin yang penuh dengan gelombang ego, nafsu, dan godaan duniawi. Guru dalam suluk bukan hanya seorang yang memiliki pengetahuan tentang ajaran spiritual, tetapi juga seseorang yang telah merasakan langsung perjalanan spiritual tersebut. Seorang mursyid telah melewati tahap-tahap suluk sendiri, dan karena itu mereka mampu memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada murid-muridnya. Mursyid adalah orang yang dapat menunjukkan jalan, memberi arahan, dan membantu murid untuk tetap berada di jalur yang benar. Namun hubungan antara guru dan murid dalam suluk bukan hanya tentang mengajarkan pengetahuan, tetapi juga tentang kepercayaan dan pengabdian. Seorang murid dalam suluk harus memiliki sikap tawadhu' atau rendah hati untuk menerima bimbingan dari guru mereka. Tanpa rasa hormat dan keterbukaan terhadap ajaran guru, perjalanan suluk tidak akan berjalan dengan lancar. Disinilah pentingnya ikhlas, sebuah sikap batin yang mengedepankan niat yang tulus untuk belajar dan berkembang, tanpa terpengaruh oleh keinginan duniawi atau tujuan egois. Murid yang ikhlas akan menerima setiap petuah guru sebagai jalan menuju pencerahan, tanpa memperdebatkan atau mempertanyakan dengan sikap yang meragukan. Peran seorang mursyid juga sangat penting dalam menjaga keseimbangan batin seorang murid. Dalam perjalanan suluk, banyak godaan dan ujian yang bisa membuat seorang murid tergelincir dari jalannya. Seorang mursyid berfungsi untuk mengingatkan, mengoreksi, dan memberikan arahan ketika seorang murid menghadapi kesulitan atau kebingungan. Dengan bimbingan seorang guru, seorang murid akan terhindar dari kesesatan dan akan semakin mendekat pada hakikat diri dan ilahi. Salah satu hal penting yang dilakukan oleh seorang mursyid adalah mengajarkan disiplin spiritual kepada murid-muridnya. Disiplin ini bukan hanya tentang rutinitas atau aturan, tetapi tentang pengaturan batin dan pengendalian nafsu. Seorang guru membantu murid untuk tetap fokus pada tujuan spiritual mereka dan tidak terhanyut oleh godaan dunia. Akhirnya seorang mursyid bukan hanya menjadi guru yang memberikan ilmu, tetapi juga menjadi panutan dalam kehidupan spiritual. Mereka menunjukkan kepada muridnya bagaimana menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan, kebijaksanaan, dan cinta. Seorang mursyid adalah contoh hidup yang mencerminkan ajaran yang mereka ajarkan, memberikan inspirasi bagi murid untuk mencapai pencerahan batin. Dalam perjalanan suluk, kita tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Keberadaan seorang guru spiritual adalah cahaya yang membimbing langkah kita,
menunjukkan jalan yang benar dan menjaga kita tetap berada di jalannya. Tanpa bimbingan tersebut, kita mungkin akan tersesat dalam kebingungan batin dan kehilangan arah dalam pencarian kita. Suluk dalam kehidupan sehari-hari. Suluk bukanlah perjalanan yang hanya berlaku dalam ruang meditasi atau kesunyian. Ia adalah jalan hidup yang dapat dan seharusnya diterapkan dalam setiap aspek kehidupan kita, bahkan dalam keseharian yang penuh dengan hiruk-pikuk dunia. Bagaimana ajaran suluk bisa mempengaruhi cara kita hidup, berinteraksi dengan orang lain, dan menghadapi tantangan hidup? Pada intinya, suluk mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi, untuk merasakan kedamaian batin dalam setiap tindakan kita, dan untuk selalu mengingat Tuhan dalam setiap langkah yang kita ambil. Ini adalah ajaran yang sangat praktis, yang bisa diterapkan dalam segala aspek kehidupan, mulai dari cara kita berbicara, bekerja, hingga cara kita berinteraksi dengan orang lain. Suluk mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran penuh, untuk tidak hanya melakukan sesuatu karena kebiasaan atau rutinitas, tetapi untuk menyadari makna di balik setiap tindakan kita. Misalnya, saat kita makan, kita tidak hanya makan untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi kita melakukannya dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, menyadari bahwa setiap makanan adalah berkah-Nya. Ketika kita bekerja, suluk mengajarkan kita untuk bekerja dengan niat yang tulus dan penuh integritas. Tidak hanya untuk mencari uang atau kesuksesan pribadi, tetapi untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan untuk menjaga keharmonisan dunia. Dengan cara ini, setiap tindakan kita menjadi ibadah, dan hidup kita dipenuhi dengan makna yang lebih dalam. Suluk juga mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi dan menjaga keseimbangan batin. Dalam kehidupan yang penuh tekanan dan tantangan, kita seringkali tergoda untuk bereaksi dengan kemarahan, kebencian, atau kecemasan. Namun ajaran suluk mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam perasaan tersebut, tetapi untuk tetap tenang, sabar, dan melihat setiap situasi dari perspektif yang lebih tinggi. Suluk juga mengajarkan kita untuk memiliki empati dan kasih sayang terhadap orang lain. Ketika kita melihat orang lain yang sedang mengalami kesulitan atau penderitaan, ajaran suluk mendorong kita untuk merasa terhubung dengan mereka dan membantu sebisa kita. Setiap tindakan kita terhadap orang lain, baik itu dalam bentuk kata-kata atau perbuatan, menjadi cerminan dari kedalaman hati kita. Dengan menerapkan ajaran suluk dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya mencari kedamaian batin untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga menjadi sumber kedamaian dan kebahagiaan bagi orang lain. Setiap tindakan yang kita lakukan menjadi bagian dari perjalanan spiritual kita yang lebih besar, dan kita mulai melihat dunia ini bukan sebagai tempat yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari kesatuan yang lebih besar yang diciptakan oleh Tuhan. Suluk mengajarkan kita bahwa perjalanan spiritual tidak hanya terjadi dalam ruang dan waktu yang khusus. Ia terjadi di setiap detik kehidupan kita, dalam setiap interaksi kita dengan dunia ini. Dengan membawa kesadaran, kasih sayang, dan pengendalian batin ke dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya mengubah diri kita sendiri, tetapi kita juga mengubah dunia di sekitar kita. Ujian dan rintangan dalam suluk. Perjalanan suluk bukanlah perjalanan yang mudah. Seperti halnya perjalanan hidup, ia penuh dengan tantangan, ujian dan rintangan yang akan menguji kekuatan dan kesabaran seorang musafir. Apa saja ujian yang dihadapi dalam perjalanan ini, dan bagaimana seorang musafir suluk dapat menghadapinya? Salah satu ujian terbesar dalam suluk adalah menguji niat. Ketika seseorang memulai perjalanan spiritual ini, seringkali ia dihadapkan pada godaan untuk berbuat dengan niat yang tidak murni, misalnya
mencari penghormatan, status, atau bahkan kekayaan. Salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah memastikan bahwa niat kita tetap bersih dan hanya untuk mencari Tuhan, bukan untuk kepentingan duniawi. Pada titik tertentu dalam perjalanan, seorang musafir bisa merasa kecewa atau frustasi. Rasa jenuh dan kelelahan batin bisa datang, membuat mereka bertanya-tanya tentang tujuan dari perjalanan ini. Ujian ini datang untuk menguji keteguhan hati dan keyakinan seorang musafir. Disinilah pentingnya kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi setiap ujian yang datang. Selain itu, musafir juga seringkali menghadapi ujian berupa ego dan nafsu. Ketika seseorang mulai merasa dekat dengan Tuhan, ego bisa muncul dengan bentuk yang sangat halus, seperti kesombongan, rasa lebih unggul dari orang lain, atau bahkan perasaan bahwa ia telah mencapai pencerahan. Ujian ini adalah godaan yang harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan, karena ego adalah salah satu penghalang terbesar dalam perjalanan suluk. Suluk juga mengajarkan kita tentang kesendirian dalam perjalanan spiritual. Seorang musafir seringkali akan merasa kesepian dalam perjalanan ini, karena perbedaan yang semakin besar antara kehidupan duniawi dan kehidupan spiritual yang ia jalani. Pada saat seperti ini, ujian terbesar adalah untuk tetap teguh dan tidak terjatuh dalam kesepian atau keraguan. Kesendirian adalah bagian dari proses pembersihan batin, tempat di mana seseorang dapat lebih mendalam, merenung dan mendekat kepada Tuhan. Namun salah satu ujian yang paling berat adalah ujian dari nafsu itu sendiri. Nafsu yang berakar dalam diri kita seringkali menggoda kita untuk kembali ke kehidupan lama kita. Kehidupan yang penuh dengan keinginan duniawi dan kepuasan sesaat. Suluk mengajarkan kita untuk menundukkan nafsu, tetapi ujian ini adalah proses yang sangat panjang. Ini adalah ujian di mana seorang musafir harus belajar untuk mengendalikan nafsunya, bukan hanya dengan kekuatan pikiran, tetapi dengan kekuatan hati. Selain itu, musafir suluk juga seringkali harus menghadapi ujian dalam bentuk kesulitan fisik dan mental. Perjalanan ini tidak hanya menguji kekuatan batin, tetapi juga tubuh dan pikiran seseorang. Beberapa mungkin merasa kelelahan, sakit, atau bahkan cemas. Pada titik ini, seorang musafir diajarkan untuk menerima segala ujian sebagai bagian dari proses pembersihan dan pemurnian jiwa. Namun meskipun tantangan-tantangan ini besar dan berat, suluk mengajarkan kita untuk tetap bersyukur atas setiap ujian yang datang. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk bertumbuh, untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Al-Quran, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi, ujian dalam suluk bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, tetapi sesuatu yang harus kita hadapi dengan penuh kesadaran dan penerimaan. Setiap ujian adalah jalan untuk kita belajar lebih dalam tentang diri kita, untuk membersihkan hati dan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap rintangan dan ujian dalam suluk adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Dalam menghadapi setiap ujian, kita tidak hanya menguji keteguhan hati kita, tetapi juga memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Dengan bersabar, mengendalikan nafsu, dan menerima ujian dengan lapang dada, kita semakin dekat dengan hakikat diri dan ilahi. Keutamaan dan manfaat suluk. Meskipun perjalanan suluk penuh dengan ujian dan rintangan, ia juga membawa manfaat dan keutamaan yang luar biasa bagi mereka yang bersungguh-sungguh mengikutinya. Keutamaan dan manfaat ini tidak hanya dirasakan di tingkat batin, tetapi juga dalam cara kita memandang dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Salah satu manfaat utama dari suluk adalah kedamaian batin. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh dengan kecemasan, perjalanan suluk mengajarkan kita
untuk menemukan ketenangan dalam diri kita sendiri. Dengan mengosongkan hati dari kegelisahan dan keinginan duniawi, kita bisa merasakan kedamaian yang datang dari hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Kedamaian ini datang bukan karena kita menghindari kesulitan atau tantangan hidup, tetapi karena kita belajar untuk menerima kehidupan seperti apa adanya, dengan segala suka dan dukanya. Dalam suluk, kita belajar untuk melihat setiap peristiwa hidup sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan semakin dekat dengan Tuhan. Selain kedamaian batin, suluk juga memberikan kebijaksanaan yang mendalam. Sebagai seorang musafir, kita diajarkan untuk melihat dunia dengan pandangan yang lebih luas. Bukan hanya berdasarkan apa yang terlihat oleh mata fisik, tetapi dengan mata hati yang penuh kasih dan pemahaman. Dengan begitu, kita mulai memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah ciptaan Tuhan, yang semuanya memiliki tujuan dan hikmah. Kebijaksanaan ini tidak hanya membuat kita lebih peka terhadap kehidupan batin, tetapi juga membuat kita lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan duniawi. Kita belajar untuk tidak terlalu terikat pada dunia material dan lebih fokus pada nilai-nilai spiritual yang lebih abadi. Suluk juga mengajarkan kita untuk hidup dengan integritas dan kejujuran. Dalam setiap aspek kehidupan, kita belajar untuk bertindak dengan tulus, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk memberikan manfaat bagi sesama. Sebagai seorang musafir, kita berusaha untuk menghindari kemunafikan dan bertindak sesuai dengan ajaran yang kita pelajari, menghargai kebenaran, menghormati orang lain, dan hidup dengan niat yang murni. Melalui suluk, kita juga menemukan kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Ini bukan hanya kesadaran akan keberadaan Tuhan, tetapi juga kesadaran akan hakikat diri kita yang sejati. Ketika kita semakin mendalam mengenal diri sendiri, kita mulai melepaskan ilusi dan ego yang selama ini menghalangi kita untuk melihat kebenaran. Dengan kesadaran ini, kita menjadi lebih peka terhadap kebutuhan rohani kita dan lebih menghargai setiap momen dalam hidup. Selain itu, manfaat suluk juga dapat dirasakan dalam hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, kita juga belajar untuk mencintai sesama dengan lebih tulus. Dalam setiap interaksi kita berusaha untuk memperlakukan orang lain dengan kasih sayang, menghargai perbedaan, dan memberikan yang terbaik dalam setiap tindakan kita. Suluk juga membawa kita pada pemahaman bahwa kehidupan ini adalah perjalanan menuju Tuhan. Setiap tindakan kita, setiap perasaan, dan setiap niat yang kita miliki adalah bagian dari perjalanan ini. Oleh karena itu, kita belajar untuk tidak terburu-buru mengejar dunia, tetapi untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran, menerima setiap momen dengan penuh ketenangan dan rasa syukur. Keutamaan dan manfaat yang kita dapatkan melalui suluk tidak hanya terbatas pada kedamaian batin dan kebijaksanaan. Suluk mengubah cara kita melihat dunia, cara kita berinteraksi dengan orang lain, dan cara kita memahami kehidupan. Dengan suluk, kita menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan eksternal, tetapi kedamaian yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Kesalahan umum dalam praktik suluk. Meskipun suluk adalah perjalanan yang penuh dengan kedamaian dan pencerahan, ia juga bisa penuh dengan jebakan dan kesalahan yang sering tidak disadari. Beberapa kesalahan umum yang dilakukan oleh mereka yang baru memulai perjalanan ini bisa menghalangi kemajuan spiritual mereka. Apa saja kesalahan tersebut dan bagaimana kita bisa menghindarinya? Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi dalam perjalanan suluk adalah terjebak dalam hasil. Banyak musafir yang datang dengan niat tulus untuk mencari Tuhan, namun mereka mulai terlalu fokus pada hasil dari perjalanan ini, seperti mencari pencerahan atau kedamaian batin secara instan.
Padahal suluk bukanlah tentang pencapaian hasil yang cepat, melainkan tentang perjalanan itu sendiri yang penuh dengan proses pembersihan dan pengosongan batin. Kita seringkali ingin melihat hasil secepat mungkin, mencapai kedamaian, mendapatkan pencerahan, atau merasa dekat dengan Tuhan. Namun suluk mengajarkan kita bahwa setiap perjalanan spiritual memerlukan waktu dan kesabaran. Tidak ada jalan pintas menuju pencerahan. Setiap langkah harus dijalani dengan penuh perhatian dan tanpa terburu-buru. Kesalahan kedua yang sering terjadi adalah terjebak dalam ego spiritual. Ketika seseorang mulai merasa bahwa ia telah mencapai beberapa tingkat spiritual, ia bisa jatuh ke dalam perangkap kesombongan. Ego bisa muncul dalam bentuk merasa lebih baik atau lebih spiritual daripada orang lain, yang justru akan menghalangi perjalanan suluk. Sebagai musafir, kita harus selalu ingat bahwa perjalanan spiritual adalah perjalanan yang pribadi, dan tidak ada ruang untuk kebanggaan atau perasaan lebih tinggi dari orang lain. Suluk mengajarkan kita untuk selalu merendahkan hati, untuk selalu mengingat bahwa setiap kemajuan yang kita capai adalah karunia dari Tuhan, bukan hasil dari usaha pribadi semata. Ketika kita merasa lebih baik dari orang lain, kita telah menyimpang dari jalan yang benar. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah mencari kesempurnaan. Banyak yang mulai menjalani suluk dengan harapan untuk mencapai kesempurnaan diri atau hidup tanpa cacat. Namun suluk mengajarkan kita untuk menerima bahwa kita semua memiliki kelemahan dan kekurangan. Tujuan perjalanan ini bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk terus berusaha menjadi lebih baik setiap hari, lebih mendekat kepada Tuhan, dan lebih memahami diri kita. Kesempurnaan adalah ilusi. Sebagai manusia, kita akan selalu mengalami proses pembelajaran dan penyucian yang tak ada akhirnya. Yang terpenting adalah niat dan usaha kita untuk terus berkembang, bukan mencapai kesempurnaan mutlak. Salah satu kesalahan terakhir yang sering dilakukan adalah mengabaikan kehidupan duniawi. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa untuk mencapai pencerahan, mereka harus meninggalkan dunia sama sekali, menjauh dari pekerjaan, hubungan, dan tanggung jawab sehari-hari. Namun suluk mengajarkan kita untuk menemukan keseimbangan. Tidak perlu meninggalkan dunia untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan. Sebaliknya, kita bisa menjalani kehidupan duniawi dengan penuh kesadaran spiritual, menjalankan kewajiban kita sambil tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak perlu meninggalkan dunia ini untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Sebaliknya, kita harus menemukan cara untuk hidup di dunia ini dengan penuh kesadaran, dengan niat untuk memberikan manfaat bagi orang lain, dan menjalani kehidupan dengan integritas. Kesalahan-kesalahan ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang harus kita sadari dan hindari. Dengan terus menjaga niat yang tulus, merendahkan hati, menerima ketidaksempurnaan kita, dan menemukan keseimbangan dalam kehidupan, kita dapat menghindari jebakan-jebakan ini dan terus melangkah di jalan suluk dengan lebih hati-hati dan penuh pengertian. Penutupan, menjadi diri yang sejati. Perjalanan suluk adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Ia adalah perjalanan batin yang terus berlangsung sepanjang hidup kita. Dalam setiap langkah yang kita ambil, kita menemukan diri kita yang sejati, dan melalui setiap ujian dan tantangan, kita semakin dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Suluk mengajarkan kita bahwa jalan menuju pencerahan bukanlah jalan yang mudah, namun setiap langkah yang kita ambil adalah langkah menuju kedamaian batin, kebijaksanaan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan Tuhan. Suluk bukanlah tentang mencapai tujuan akhir dengan cepat, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap momen hidup dengan penuh kesadaran,
pengabdian, dan kasih sayang. Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya menemukan kedamaian batin, tetapi juga belajar untuk menjadi lebih baik, lebih rendah hati, lebih penuh kasih, dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap tindakan kita, setiap niat kita, dan setiap kata yang kita ucapkan menjadi cerminan dari perjalanan spiritual yang sedang kita jalani. Suluk mengajarkan kita bahwa perjalanan ini tidak pernah berhenti. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk bertumbuh, belajar, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap ujian dan rintangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan semakin menguatkan iman kita. Sebagai musafir dalam perjalanan suluk, kita akan terus menghadapinya dengan ketenangan, menerima segala ujian dengan sabar, dan selalu berjalan menuju Tuhan. Dengan begitu, kita akan menemukan diri kita yang sejati, diri yang penuh dengan kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta. Setiap langkah dalam suluk adalah kesempatan untuk menjadi diri yang sejati, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan, dan lebih penuh kasih kepada sesama. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan pencerahan, dan di setiap langkah, kita semakin menemukan makna hidup yang lebih dalam. Jadi apakah Anda siap untuk memulai perjalanan suluk Anda? Ingatlah, setiap perjalanan dimulai dengan langkah pertama. Dan langkah pertama menuju diri yang sejati dimulai dari hati yang terbuka dan niat yang tulus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.